Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Belajar IPA pasti menyenangkan. Masih di materi cahaya, bagian yang keempat, materi IPA kelas 8. Kita mempelajari atau menyimak video kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar nanti dimudahkan dalam memahami materi yang ada di dalam video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Adapun kompetensi dasar masih sama dengan video yang sebelumnya, yaitu menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang data dan lengkung, serta penerapannya. Nah, anak-anak, diharapkan setelah kalian menyimak video kali ini, kalian bisa menjelaskan proses pembentukan bayangan pada lensa. Sebelum kita mempelajari proses pembentukan bayangan, kalian harus terlebih dahulu mengetahui tentang jenis-jenis lensa. Ya. Lensa itu sebenarnya adalah benda bening tembus cahaya yang terdiri atas dua bidang lengkung atau satu bidang lengkung dan satu bidang datar. Ya, saya ulangi, jenis lensa itu adalah benda bening tembus cahaya yang terdiri atas dua bidang lengkung atau satu bidang lengkung dan satu bidang datar. Ya. Dan lensa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama lensa cembung, nama lainnya yaitu lensa konveks atau lensa konvergen atau lensa positif. Dan lensa cembung itu dibedakan menjadi tiga macam, yaitu lensa double cembung atau cembung ganda atau bikonveks. Ini yang disebut juga dengan benda yang terdiri dari dua bidang lengkung. Ya, bi itu dua, konveks itu cembung ya. Jadi ini dua bidang lengkung. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua yaitu lensa cembung datar atau plan konveks seperti ini. Jadi yang cembung ada satu, yang satu adalah bidang datar. Kemudian ada lensa cembung cekung, konveks konkav seperti ini. Ya, cembung dan cekung ini terdiri dari dua bidang lengkung. Lensa cembung itu bersifat konvergen. Konvergen itu artinya adalah mengumpulkan sinar. Perhatikan animasi yang ada di tampilan ini. Jika ada sinar cahaya yang masuk ke lensa, maka oleh lensa akan dibiaskan mengumpul, ya. Seperti ini mengumpul melalui titik fokus. Untuk lensa cembung, jarak fokus dan jari-jari kelengkungan bernilai positif. Jenis lensa yang kedua yaitu lensa cekung atau lensa konkav atau lensa divergen atau lensa negatif. Lensa cekung juga dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu lensa double cekung atau lensa cekung ganda atau bikonkav. Jadi seperti ini, cekungnya ada dua. Kemudian jenis yang kedua adalah lensa cekung datar atau plan konkav seperti ini. Plan itu datar, konkav itu yang cekung. Dan lensa cekung cembung atau konkav konveks. Seperti ini. Itu bersifat divergen atau menyebarkan sinar. Coba kalian simak animasi yang ada di tampilan. Jadi, jika ada sinar atau cahaya masuk ke dalam lensa cekung, maka lensa cekung akan dibiaskan menyebar. Jarak fokus dan jari-jari kelengkungan pada lensa cekung bernilai negatif. Oke, kita pelajari bagian-bagian lensa. Coba amati gambar yang ada di bagian atas. Di sini sudah Ibu sediakan dua gambar. Yang sebelah kiri adalah gambar lensa cembung, sedangkan di sebelah kanan adalah gambar lensa cekung. Pada prinsipnya sama untuk bagian-bagian lensa pada lensa cembung dan lensa cekung, yaitu kenali terlebih dahulu M1 dan M2. M1 dan M2 ya. M1 dan M2 itu adalah titik pusat bidang lengkung lensa. Ada buku yang menulis M, ada buku yang menulis P ya, nanti sama saja. Sedangkan panjang M1 dan M2 yang garis tidur ini
baik di lensa cembung atau lensa cekung, ini namanya adalah sumbu utama lensa. R1 dan R2 yaitu jari-jari kelengkungan permukaan lensa. Ya, jari-jari. Ini ya. Kemudian O itu yang di tengah-tengah lensa, ini adalah pusat optik lensa. Sedangkan F1 dan F2 itu adalah titik api atau titik fokus pertama dan kedua lensa. Jadi bedakan dengan cermin ya anak-anak. Kalau cermin kemarin fokusnya hanya satu, untuk lensa ini fokusnya ada dua. Perjanjian pada lensa yang harus kalian ketahui. Pada peristiwa pembiasan cahaya pada lensa, baik lensa cembung maupun lensa cekung, memiliki beberapa aturan yang harus disepakati bersama agar tidak menghasilkan perspektif atau pandangan yang berbeda. Aturan-aturan tersebut meliputi yang pertama, semua lukisan dibuat dengan mendatangkan sinar dari arah kiri ke kanan. Aturan yang kedua, jarak benda positif bila letak benda di depan lensa, dan negatif apabila letak benda di belakang lensa. Aturan yang ketiga, jarak bayangan positif bila letak bayangan di belakang lensa dan negatif bila letak bayangan di depan lensa. Aturan yang keempat adalah sifat bayangan nyata apabila dihasilkan dari perpotongan langsung sinar bias dan bersifat maya apabila dihasilkan dari perpotongan perpanjangan sinar bias. Lebih kita ikuti tampilan berikut ini. Untuk pembagian ruang pada lensa cembung ya. Nanti cara menggambar lensa cembung bisa kalian lukis seperti ini, garis tegak, garis vertikal ini ya anak-anak. Garis tegak ini, kemudian beri tanda positif di bagian atas. Kenapa positif? Ingat, tadi lensa cembung bersifat konvergen, maka fokus dan jari-jarinya positif. Maka ketika menggambar lensa cembung, kalian boleh melukis seperti tadi, cembung ya, melengkung ke kiri dan ke kanan, atau diwakili dengan garis vertikal, garis tegak, dan diberi tanda positif di bagian atas, sudah cukup. Kemudian buat titik F, ini ya, ukuran antara F sebelah kiri dengan F sebelah kanan harus sama jaraknya. Kemudian jarak antara F dan R, ini tadi kan tulisannya M ya anak-anak di tampilan sebelumnya, sama saja, ada buku yang menulis M, ada buku yang menulis P, ada juga yang menulis R. Nah, jarak antara F dan R itu sama dengan jarak antara O sampai F. Ya, ini harus sama ukurannya. Begitu juga dengan yang bagian kanan. Ukurannya harus sama. Nah, yang harus kalian perhatikan berikutnya adalah cara menentukan ruang benda. Jarak antara titik O itu adalah pusat lensa di sini, dengan titik F itu disebut ruang 1. Antara F sampai R disebut ruang 2. R ke kiri itu adalah ruang 3. Sedangkan belakang lensa atau bagian kanan lensa itu ruang 4. Itu untuk ruang benda ya. Sedangkan untuk ruang bayangan, cara menentukannya dari bagian belakang lensa atau dari bagian kanan lensa. Jarak antara O sampai F itu adalah ruang 1. F sampai R ruang 2. R ke kanan itu ruang 3. Sedangkan depan lensa itu ruang 4. Ya, jadi untuk ruang benda dan ruang bayangan cara menentukannya terbalik gitu ya. Nah, jika pada cermin kemarin ada sinar istimewa, begitu juga pada lensa ya. Lensa cembung memiliki 3 sinar istimewa. Ini sinar istimewa yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Sebenarnya kalimatnya ini hampir mirip dengan milik sinar istimewa cermin cekung. Hanya saja kalau pada cermin cekung, jika ada sinar datang, itu akan dipantulkan. Sedangkan kalau pada lensa, kata-kata dipantulkan itu diubah dengan kata dibiaskan.
Dibiaskan itu diteruskan gitu ya. Begitu ya anak-anak. Nah, cara menggambarnya seperti ini. Sinar datang sejajar sumbu utama, maka garis tidur, ini ya, garis tidur itu akan dibiaskan, berarti diteruskan, jangan dikembalikan ke sini. Kalau dikembalikan itu adalah sinar istimewa milik cermin. Kalau sinar istimewa milik lensa itu diteruskan atau dibiaskan. Jadi diteruskan melalui titik fokus. Ya. Lurus, miring gitu ya. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama ya. Jadi jika ada sinar datang, cara melukis sinar datang itu dari bagian kiri lensa ya. Melalui titik fokus diteruskan sejajar sumbu utama ya. Jadi miring lurus. Kemudian sinar istimewa yang ketiga yaitu sinar datang melalui pusat kelengkungan akan diteruskan. Ya, jadi seperti ini, pusat kelengkungannya di sini, di titik O. Jadi jika ada sinar datang melalui titik O ini akan diteruskan. Baik, kita akan belajar melukis bayangan pada lensa cembung. Amati tampilan yang ada. Nah, untuk melukis bayangan benda di ruang satu, nanti cara melukisnya yang pertama yang harus kalian lakukan adalah lukis terlebih dahulu lensanya. Lensanya bisa diwakili dengan garis vertikal ini, garis tegak. Karena lensa cembung, maka beri tanda positif di bagian atas garis tegak. Langkah berikutnya, buat garis tidur, ya, sumbu utamanya. Kemudian tentukan titik F-nya. Cara menentukan titik F itu diukur dari titik pusat lensa ya, ini diukur. Karena jarak dari O sampai F itu harus sama dengan jarak F sampai R, harus sama. Begitu juga dengan titik F dan R yang ada di belakang lensa atau di bagian kanan lensa ini, jaraknya harus sama. Langkah ketiga, lukis bendanya. Karena yang diminta adalah benda di ruang satu, maka bendanya harus terletak di antara titik O, sini ya, titik O sampai titik F. Harus terletak di antara ini. Nah, di sini sudah Ibu sediakan bendanya berupa tanda panah ke atas, yaitu ini, yang berwarna hijau, hijau tua. Jika sudah, kita tinggal melukis sinar istimewa pada lensa cembung. Tadi sinar istimewa pada lensa cembung ada 3. Silahkan pilih 2 di antara 3 dari sinar istimewa yang ada. Di sini Ibu sudah memilih sinar istimewa yang pertama dan sinar istimewa yang kedua. Sinar istimewa yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama, ini ya, garis tidur. Untuk melukis sinar datang itu harus mengenai ujung benda dan harus kena lensa. Jadi garis tidurnya ini harus kena ujung benda dan harus mengenai lensa. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Maka ini garis tidur sampai lensa, kemudian miringkan pas titik F. Ya, miring pas titik F. Oke. Jika sudah, kita gambar sinar istimewa yang kedua, yaitu sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Maka garisnya miring melalui fokus dan harus kena ujung benda dan kena lensa. Oleh lensa akan dibiaskan lurus nih ya, sejajar sumbu utama. Oke, kita lihat sinar bias yang pertama, ini ya, yang merah, dan sinar bias yang kedua, yang hijau ini tidak berpotongan. Padahal bayangan itu terjadi jika ada perpotongan antara dua sinar bias. Oleh karena itu, kita perpanjang sinar bias pertama dan sinar bias kedua ke arah belakang. Jadi yang ini yang garis merah perpanjang ke arah belakang dengan garis putus-putus. Garis putus-putus ini menandakan ini adalah perpanjangan. Begitu juga dengan sinar bias yang kedua, perpanjang ke belakang sampai berpotongan. Nah, perpotongan inilah letak dari bayangan. Ya, jadi bayangannya yang garis
berwarna hijau muda ini. Nah, sesuai kesepakatan di awal tadi, bahwa jika bayangan terbentuk di depan lensa, maka sifat bayangannya adalah maya. Ya. Kemudian perhatikan arah panahnya, arah bayangannya kan tetap ke atas, maka sifat bayangannya adalah tegak. Dan bandingkan ukuran bayangan dengan benda, ternyata ukuran bayangan lebih besar, maka sifat bayangannya diperbesar. Karena bayangan terletak di depan lensa, maka bayangan terbentuk di ruang 4. Untuk benda tepat di titik fokus, ya, ini. Seperti tadi, langkah pertama lukis dulu lensanya yang diwakili dengan garis vertikal, beri identitas, tanda positif untuk menunjukkan bahwa lensa yang digambar adalah lensa cembung. Kemudian lukis sumbu utama atau garis tidur. Kemudian tentukan titik F dan titik R, baik di sebelah kiri lensa maupun di sebelah kanan lensa. Ingat ukurannya harus sama. Kemudian gambar bendanya tepat di titik fokus. Ini ya, yang garis hijau ini. Nah, kalau sudah, pilih 2 di antara 3 sinar istimewa yang ada. Di sini Ibu memilih sinar istimewa 1 dan sinar istimewa 3. Jadi kalian boleh memasangkan 2 dari sinar istimewa yang ada, boleh 1 dengan 2, boleh 1 dengan 3, ataupun 2 dengan 3 ya. Nanti menghasilkan bayangan yang sama. Baik, untuk sinar istimewa yang pertama, lurus miring ya. Hati-hati lurusnya harus kena ujung benda dan harus kena lensa. Kemudian diteruskan miring melalui titik fokus. Sinar istimewa yang ketiga, jika ada sinar datang mengenai lensa menuju titik pusat kelengkungan lensa, maka akan diteruskan ya. Jadi ini yang berwarna kuning, garis yang berwarna kuning. Pastikan sinar datang itu pasti kena ujung benda ya, cara melukisnya. Ini diteruskan. Perhatikan sinar istimewa yang pertama dan yang ketiga ini tidak berpotongan. Ketika kita perpanjang pun ke belakang, itu pun nanti akan berpotongan jauh sekali. Maka untuk benda tepat di titik fokus, bayangan yang terbentuk itu jauh tak terhingga. Amati terlebih dahulu tampilannya. Melukis bayangan untuk benda di ruang 2 pada lensa cembung. Prinsipnya sama, lukis dulu lensanya, beri tanda positif, lukis sumbu utama atau garis tidurnya, tentukan titik F dan titik R. Jika sudah, lukis bendanya di ruang 2. Ruang 2, ruang benda di ruang 2 itu adalah ruang di antara titik F dan R. Ya, jadi di sini lukis bendanya, ini ya yang garis hijau. Kemudian pilih 2 di antara 3 sinar istimewa. Di sini Ibu memilih sinar istimewa 1 dan 2. Yaitu lurus miring. Lurusnya harus kena ujung benda mengenai lensa. Kemudian miringnya harus kena fokus ya. Ini harus kena fokus. Kemudian sinar istimewa yang ketiga miring lurus. Miringnya harus kena ujung benda dan harus kena lensa. Kemudian dibiaskan lurus sampai berpotongan. Perpotongan sinar bias pertama dengan sinar bias yang kedua ini adalah letak bayangannya. Ini ya, arahnya ke bawah. Maka bayangannya arah panahnya ke bawah. Karena bayangannya terbentuk di belakang lensa, maka sifat bayangannya adalah nyata. Karena arah panahnya menuju ke bawah, berarti terbalik. Kemudian ukuran bayangan lebih besar dibanding benda, maka diperbesar. Nah, untuk ruang bayangan, kita hitung ya. Cara menghitung ruang bayangan itu dari bagian kanan lensa. Ini ruang bayangan 1, ruang bayangan 2, ruang bayangan 3. Karena bayangan terletak di sini, maka bayangan berada di ruang 3. Melukis bayangan benda tepat di jari-jari kelengkungan atau di titik R. Sama ya, lukis lensanya, beri tanda positif, lukis sumbu utamanya, tentukan titik F dan R, kemudian lukis bendanya pas di titik R ya. Pasangkan sinar istimewa. Ini Ibu memilih sinar istimewa yang pertama dan kedua seperti
gambar sebelah kiri tadi ya, sampai sinar biasnya berpotongan. Nah, seperti ini. Kita lihat untuk sifat bayangan. Sifat bayangannya karena bayangan terbentuk di belakang lensa, berarti sifatnya adalah nyata. Karena bayangannya mengarah ke bawah, berarti terbalik. Nah, kita lihat ukuran bayangannya kan sama dengan ukuran benda, maka sifat bayangannya sama besar. Dan bayangan terbentuk tepat di jari-jari kelengkungan. Untuk melukis bayangan benda di ruang 3 ya anak-anak. Maaf, ini ada kesalahan ketik, benda di ruang 3. Sama ya, lukis lensanya, beri tanda positif, lukis sumbu utamanya, tentukan F dan R-nya. Jika sudah, lukis bendanya di ruang 3, berarti di sebelah kirinya R, ini ya. Kemudian lukis sinar istimewanya, ini Ibu pilih lagi sinar istimewa 1 dan 2, lurus miring dan miring lurus. Kita lihat perpotongannya, perpotongan dua sinar biasnya, itulah bayangannya. Karena terbentuk di belakang lensa, berarti kan nyata, arahnya ke bawah, terbalik, ukuran bayangan lebih kecil dibanding benda, berarti diperkecil. Kemudian bayangannya terbentuk di ruang 2. Oke, anak-anak itu melukis bayangan pada lensa cembung. Sekarang kita ke lensa cekung. Untuk lensa cekung, cara melukis lensanya hampir sama seperti lensa cembung, yaitu bisa diwakili dengan garis vertikal, hanya saja di bagian atas diberi tanda negatif. Ya, makanya kalau melukis lensa, biasakan memberi tanda di bagian atas untuk mengetahui perbedaan antara lensa cembung dengan lensa cekung. Jika tandanya positif berarti itu milik lensa cembung, jika tandanya negatif itu milik lensa cekung. Ya, sedangkan untuk pembagian ruang, baik untuk pembagian ruang benda maupun ruang bayangan, sama seperti pada lensa cembung, di mana untuk ruang benda kita mulai menghitung di bagian kiri lensa. Ya, antara O sampai F itu ruang 1, antara F sampai R ruang 2, sedangkan R ke kiri ruang 3, belakang lensa ruang 4. Sedangkan untuk ruang bayangan kita mulai menghitung dari bagian kanan lensa, ya, antara O sampai F kanan lensa itu ruang 1, F sampai R ruang 2, R ke kanan ruang 3, depan lensa ruang 4. Sama seperti lensa cembung, lensa cekung juga memiliki 3 sinar istimewa yang kalimatnya hampir mirip dengan lensa cembung. Hanya saja pada lensa cekung ada kata-kata seolah-olah. Ya, jadi kalau kalian tadi perhatikan untuk sinar istimewa nomor 1 milik lensa cembung itu kan sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Tetapi kalau lensa cekung, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Jadi garisnya kalau dilukiskan itu sama, hampir sama, lurus miring. Hanya saja kalau lensa cembung kan tadi kan lurus, miringnya ke bawah, ke fokus yang di bagian belakang lensa. Tetapi kalau lensa cembung tidak. Lurus, miringnya itu ada di bagian depan lensa, fokusnya. Dari fokus di bagian depan lensa. Jadi cara membuat garis miringnya ini, paskan ujung sinar datang yang mengenai lensa dengan titik fokus yang ada di bagian depan lensa. Nah, kemudian tarik garis miring ke atas. Sinar istimewa yang kedua juga begitu, mirip seperti lensa cembung. Sinar istimewa lensa cembung, sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan seolah-olah sejajar sumbu utama. Jadi, kalau dilukiskan miring menuju titik fokus. Kalau lensa cembung tadi kan miringnya begini. Miring gini ya, terus lurus. Tapi kalau sinar lensa cekung tidak, miringnya menuju fokus di bagian belakang lensa. Ini ya. Miringnya di bagian fokus belakang lensa, ini ya, ini luruskan. Kemudian dari lensa ini dibiaskan lurus. Istimewa yang ketiga mirip seperti lensa cembung.
Ya, jika ada sinar datang melalui pusat kelengkungan di titik O sini ya. Jika ada sinar datang akan diteruskan terus gitu ya. Sama seperti sinar istimewa lensa cembung yang ketiga. Baik, kita akan belajar melukis bayangan untuk lensa cembung. Pada benda di ruang 1, prinsipnya sama. Langkah pertama lukis lensanya, yaitu garis tegaknya. Kemudian beri tandanya. Langkah selanjutnya lukis sumbu utamanya. Tentukan titik F dan titik R. Pastikan jarak antara O sampai F dengan F dan R itu sama. Jika sudah, lukis benda di ruang 1, yaitu antara O sampai F. Yang ini ya, Ibu lukiskan panah berwarna hijau tua. Kemudian pilih 2 sinar istimewa dari 3 sinar istimewa yang ada. Di sini Ibu memilih sinar istimewa pertama dan kedua. Lurus, ini ya, lurus, hati-hati sinar datang itu harus kena ujung benda dan harus kena lensa. Lurus, kemudian miring. Miringnya tidak sembarangan miring, karena miringnya harus pas fokus dan harus pas sinar datang yang kena lensa ini, ya. Kemudian luruskan ke atas. Kemudian sinar istimewa yang kedua, miring lurus. Miringnya harus pas dengan fokus dan harus kena ujung benda. Nah, yang sinar datang yang kena mengenai lensa ini, kita tarik garis tidur. Kita lihat sinar istimewa pertama dan kedua tidak berpotongan, maka kita perpanjang. Ya, kita perpanjang, ini perpanjangan sinar istimewa yang pertama, ini perpanjangan sinar bias ya, maaf, sinar bias yang kedua. Nah, bertemulah di sini atau berpotongan di sini. Inilah bayangannya. Karena bayangan terbentuk di depan lensa, maka sifatnya maya dan kita lihat panahnya ke atas, berarti tegak. Kita bandingkan ukuran bayangannya dibanding ukuran benda, ternyata bayangannya lebih kecil, maka diperkecil. Karena bayangan terbentuk di depan lensa, berarti bayangan terbentuk di ruang 4. Baik, untuk benda tepat di fokus ya, sebenarnya hampir sama dengan gambar pertama tadi. Kita gambar dulu lensanya, beri tanda negatif, lukis sumbu utamanya, tentukan titik F dan R-nya. Jika sudah, gambar bendanya tepat di titik fokus. Sinar istimewa yang Ibu pakai masih sama seperti tadi, sinar istimewa yang pertama dengan sinar istimewa yang kedua, ya. Kita lihat bayangannya terbentuk di sini, ya. Bayangan itu terbentuk dari perpotongan 2 sinar bias, ya. Ini ya. Ini sinar bias yang pertama. Ini perpanjangan sinar bias yang kedua. Maka perpotongannya di sini, ya. Masih sama, terbentuk di depan lensa berarti maya. Karena arahnya tegak, berarti sifat bayangannya tegak. Ukuran bayangan lebih kecil, berarti diperkecil. Di depan lensa untuk bayangan, berarti artinya di ruang 4. Lanjut ke benda di ruang 2. Sebenarnya untuk melukis bayangan pada lensa cekung itu sama saja ya anak-anak. Bayangannya nanti akan terbentuk di depan lensa semua. Untuk ini ya, untuk gambar bayangan benda di ruang 2, ini mohon maaf ada kekeliruan pada menentukan letak bayangan. Seharusnya kan letak bayangan itu kan perpotongan dari 2 sinar bias. Nah, perpotongannya itu sebenarnya di sini. Ini ya. Berarti bayangannya harusnya di sini. Nah, nanti silakan kalian benahi pada tugas melukis kalian. Sama ya, sifat bayangannya maya, tegak, diperkecil. Karena bayangan terbentuk di depan lensa, berarti sama di ruang 4. Nah, kesimpulannya, untuk menentukan sifat bayangan nyata atau maya, ya, sifat bayangan ya,
nyata jika terbentuk di belakang lensa, sifat bayangan maya jika terbentuk di depan lensa. Khusus lensa cembung, ya, jika kalian tadi menyimak, itu jika kita tambahkan antara ruang benda dengan ruang bayangan, pasti akan menghasilkan angka 5. Sedangkan untuk lensa cekung, sifat bayangan pasti berada di ruang 4. Ya, dan sifat bayangannya selalu maya, tegak, diperkecil. Nah, jika kalian bandingkan antara lensa dengan cermin, sebenarnya ada persamaan di mana sifat bayangan pada lensa cembung itu sama dengan sifat bayangan pada cermin cekung. Coba kalian nanti lihat lagi buku catatan kalian, bandingkan antara sifat bayangan pada lensa cembung dengan cermin cekung. Begitu juga sifat bayangan pada lensa cekung itu sama dengan sifat bayangan pada cermin cembung. Paparan materi dari Ibu, semoga kalian bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Tidak lupa kita mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.